Tujuannya hanya satu, menjatuhkan kredibilitas Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Kawan muda, kita akan melanjutkan pembahasan tentang food estate, yang bagian pertamanya sudah ditayangkan pada program Kata Minmot edisi sebelum ini. Bagi yang belum menyimaknya, silahkan lihat dulu tayangan tersebut. Proyek food estate yang diprogramkan Presiden Jokowi, khususnya proyek food estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sudah lama dijadikan bulan-bulanan untuk menyerang calon Presiden Prabowo Subianto. Karena food estate di Kabupaten Gunung Mas berada dalam pengelolaan Kementerian Pertahanan RI. Berkaitan dengan hal ini, seorang petinggi partai pernah menyebutkan bahwa proyek food estate adalah kejahatan lingkungan. Terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Ucapan petinggi partai ini mendapat tanggapan dari banyak pihak, termasuk Presiden Jokowi. Ketika itu, Jokowi mengatakan bahwa food estate atau lumbung pangan dibangun dalam rangka mengantisipasi krisis pangan dunia. Jadi kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat, gandum, problem di semua negara. Yang makan gandum semua ini masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis. Dua, beras. Setelah India stop, nggak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya sekarang ini juga masalah. Harga naik. Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan. Baik cadangan strategis, maupun nanti kalau memang melimpah betul nggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Beberapa negara di dunia sudah mulai mengalami krisis pangan, sehingga proyek food estate merupakan keharusan di Indonesia. Jika kemudian hasilnya melimpah, ujar Jokowi, hal itu tidak menjadi masalah karena bisa diekspor ke negara-negara lain yang membutuhkan. Membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal. Nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25%. Ketiga baru biasanya ke-7, ke-6, ke-7 itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Bumbang Hasundutan, 3 kali itu baru bisa. Agak lebih baik, belum baik. Agak lebih baik. Namun membangun food estate, lanjut Jokowi, tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Penanaman tanaman pangan baru bisa menunjukkan hasil di upaya ke-6 atau ke-7. Tetapi intinya, tujuan proyek food estate adalah untuk mencapai kedaulatan pangan sehingga Indonesia tidak perlu bergantung lagi pada negara lain dalam pengadaan pangan. Apalagi di tengah ancaman krisis pangan dunia. Pengetahuan masyarakat tentang food estate yang digagas Presiden Jokowi hingga sejauh ini terasa masih sangat minim. Banyak yang belum paham bahwa program food estate adalah program yang dikelola berbagai kementerian, tepatnya lintas kementerian, bukan hanya oleh Kementerian Pertahanan. Di Kalimantan Tengah misalnya, ada program food estate yang dikelola Kementerian Pertanian seluas 70.000 hektar, yakni di Kabupaten Pulang Pisang dan Kabupaten Kapuas. Sedangkan food estate yang dikelola Kementerian Pertahanan, yang juga berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, berlokasi di Gunung Mas dengan luas area yang sudah dikelola
hanya 630 hektar. Dalam berbagai kesempatan, kawan muda, Presiden Jokowi sering menyatakan bahwa proyek food estate itu merupakan kerjasama banyak kementerian dan prosesnya tidak semudah membalikkan tangan. Ya itu namanya kerja itu ya, yang kerja itu beberapa kementerian. Ada kementerian teknisnya, kementerian pertanian, ada yang membuat land clearing irigasi itu ada di kementerian PU, ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di pertahanan. Saya kira kekuatan-kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan, step-step itu harus dilakukan, nggak bisa tidak. Dalam perjalanannya memang ada persoalan-persoalan yang terkait dengan pengelolaan food estate, seperti proyek food estate Kementerian Pertanian di Pulang Pisau dan Kapuas, atau di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kedua proyek food estate ini bukan dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Namun kemudian ada upaya menggiring publik untuk mempercayai bahwa berbagai masalah yang terjadi dalam program food estate adalah tanggung jawab Menteri Pertahanan. Tujuannya hanya satu, menjatuhkan kredibilitas Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Karena itu kawan muda sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui fakta yang sebenarnya tentang food estate secara lengkap, sehingga dapat menilai persoalan food estate ini secara lebih jernih dan adil. Sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa program lumbung pangan atau food estate yang digagas Presiden Joko Widodo memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Presiden beralasan bahwa lumbung pangan nasional harus disiapkan untuk mengantisipasi krisis pangan dunia yang kini mulai melanda. Food estate kemudian menjadi salah satu kebijakan yang masuk dalam Program Strategis Nasional atau PSN 2020-2024. Mengutip laman resmi sedkab.go.id, program lumbung pangan berintikan sektor pertanian, perkebunan, termasuk peternakan di suatu kawasan. Terdapat sejumlah komoditas yang dikembangkan dari kebijakan ini, seperti komoditas cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah hingga kentang. Pelaksanaan proyek lumbung pangan sendiri tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua. Dalam pelaksanaannya, masing-masing wilayah lumbung pangan mengembangkan komoditas yang berbeda-beda. Lumbung pangan di kawasan Sumba Tengah NTT misalnya, difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sedangkan lumbung pangan di Gresik, Jawa Timur, difokuskan pada pengembangan komoditas mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba. Sedangkan penggarap proyek dilakukan oleh lintas kementerian yang meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri PUPR, dan terakhir Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan menjadi terlibat dalam program food estate setelah pada Juli tanggal 9 tahun 2020, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pertahanan untuk menjadi leading sector program lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Penunjukan Menteri Pertahanan untuk terlibat dalam proyek food estate langsung menuai banyak kritik. Bagaimana mungkin soal pertanian diurus oleh Menteri Pertahanan? Namun, Jokowi beralasan bahwa sektor pertahanan tak serta-merta hanya mengurus maksud saya perihal alat utama sistem persenjataan atau alutsista saja.
melainkan juga memastikan cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara. Presiden Jokowi merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Di dalam pasal 6 undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman, dan di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara dipahami bahwa ancaman itu terdiri dari ancaman militer, nirmiliter atau non-militer, dan hibrida. Peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia PBB, FAO, bahwa ada potensi ancaman krisis pangan dunia di waktu-waktu yang akan datang, direspons serius oleh Presiden Jokowi sebagai ancaman nirmiliter. Oleh sebab itu, perlu diantisipasi sedini mungkin agar Indonesia tidak mengalami krisis pangan. Mari kita simak pernyataan Presiden Jokowi mengenai hal ini. Leading sektornya nanti akan, karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, akan kita berikan kepada Pak Menhan yang tentu saja didukung oleh Pak Menteri Pertanian dan juga Menteri PU. Tentu saja di daerah kita harapkan juga ada dukungan penuh dari gubernur maupun para bupati. Sebelum Kementerian Pertahanan mengenal food estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kementerian Pertanian atau Kementan sudah terlebih dulu menggarap lumbung pangan di provinsi ini, namun di kabupaten yang berbeda, yakni di Kabupaten Pulau Pisang dan Kabupaten Kapuas, di atas lahan sawah yang secara keseluruhan berjumlah sekitar 30.000 hektar. Proyek food estate yang dikelola Kementan ini dimulai sejak pertengahan 2020. Sedangkan Kementerian Pertahanan baru memulai proyek food estate-nya pada November 2020 di lahan terbatas seluas 630 hektar di Kabupaten Gunung Mas. Prabowo sendiri menegaskan bahwa kementeriannya hanya menjadi pendukung dalam pengerjaan food estate. Menurut Prabowo, Kementerian Pertanian tetap akan menjadi leading sektornya. Mari kita simak pernyataan Menhan Prabowo berikut ini. Saya diberi tugas tanggal bulan Juli yang lalu, tanggal 9 Juli, untuk juga ikut membackup, mendukung menteri-menteri lain yang berkaitan dengan pertanian. Tentunya yang paling utama adalah Menteri Pertanian. Tugas pokok beliau kita hanya membackup sebagai cadangan. Sampai di sini dulu kawan muda. Kita akan berjumpa kembali dalam tayangan program Kata Minmot yang akan datang. Masih dalam edisi membahas food estate. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.